Media sosial TikTok dihebohkan dengan menampilkan video rupiah baru. Tapi ada yang agak lain di video tersebut. Coba kita perhatikan. Bank Indonesia resmi mengeluarkan uang baru atau rupiah kertas 1.000 hingga 100.000 rupiah, dan hal ini bila diterawang Bank Indonesia tak memasukkan 3 angka 0 paling belakang di uang baru tersebut. Dalam pecahan 100.000 misalnya hanya terlihat tokoh Soekarno dan Muhammad Hatta dan angka 100. Begitu juga dengan pecahan lainnya seperti 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan juga 50.000. Video tersebut diunggah oleh salah satu akun TikTok yang menghebohkan jagat dunia maya. Dalam video berwacara durasi 1 menit 4 detik tersebut, tampak uang kertas dengan desain baru untuk nominal 20.000, 50.000 dan 100.000. Yang menarik, desain uang kertas tersebut tidak memasukkan 3 digit angka 0 setelahnya. Misalnya contoh seperti 20.000 menjadi 20, 50.000 menjadi 50, dan 100.000 hanya menjadi 100 saja. Terus pertanyaannya, apakah video tersebut hoax atau benar adanya? Jawabannya bisa benar atau bisa juga salah. Uang kertas yang kita lihat tersebut dibuat langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya ialah untuk sampel rencana redenominasi. Nah, pertanyaannya, apakah itu redenominasi? Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Sederhananya, redenominasi adalah mengurangi angka 0 dari nominal rupiah yang ada. Menurut CNBC Indonesia, rencana redenominasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Wacana pemangkasan digit rupiah telah digaungkan sejak tahun 2013. Kemenke atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan sampel atau desain ilustrasi untuk uang redenominasi dengan desain barunya yang menghilangkan 3 digit 0 seperti yang ada di video viral yang seperti kita tampilkan barusan. Kemudian pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Sri Mulyani memutuskan memasukkan rancangan undang-undang redenominasi ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Redenominasi ini kemudian dimasukkan atau dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 77 garis miring PMK .01 garis miring 2020. Oke, apa sih tujuan dari redenominasi tersebut? Tujuan redenominasi adalah untuk menyederhanakan jumlah digit pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan harga atau nilai rupiah terhadap suatu barang. Di sisi lain, redenominasi dapat meningkatkan kredibilitas mata uang di mata dunia internasional. Kemudian, mengapa suatu negara memutuskan untuk melakukan redenominasi? Tujuannya ialah menyederhanakan dan memudahkan sistem pencatatan keuangan pada pemerintahan. Kita ambil saja satu contoh, misalkan pajak SPT. Ya, kita tahu angka pada pengisian SPT pajak itu sangat crowd dan ribet ya. Ya, tidak bisa kita pungkiri, semakin banyak digit angka, maka kemungkinan human error itu semakin besar. Kemudian, apa sih tujuan pemerintah melalui Bank BI ataupun Kementerian Keuangan untuk melakukan redenominasi di Indonesia? Gubernur Bank BI Peri Warjio telah menyatakan kesiapan Bank Sentral dalam mendukung implementasi rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah. Bahkan BI memiliki kajian yang dirilis sejak tahun 2010. Meski demikian, Bank Indonesia menyerahkan kebijakan redenominasi ini penuh kepada pemerintah. Dan dalam hal ini, BI sudah siap apabila rencana redenominasi ini ketok palu. Kemudian, apa sih plus minus dari redenominasi? Kita bahas dulu yang plusnya ya. Yang pertama, seperti contoh sebelumnya saya sebutkan, seperti pencatatan pajak. Pencatatan pajak akan lebih efisiensi dan mengurangi resiko-resiko terjadinya human error pada saat waktu pencatatan. Dan yang kedua, harga diri negara di sisi ekonomi juga jadi lebih membaik. Seperti yang kita ketahui saat ini, nilai tukar rupiah saja itu sangat kecil dibandingkan dengan Amerika. Contohnya aja, pada saat video ini saya buat, 1 USD aja itu sudah 15.390 rupiah. OCBC NISP mencatat Indonesia berada pada urutan ke-6 dari 10 negara dengan mata uang terendah. Di antaranya itu seperti Iran, Vietnam, Laos, Sierra Leone, rupiah sendiri, Lebanon, Uzbekistan, French Guinea, Paraguay, dan yang terakhir Uganda. Oke, sekarang kita bahas minusnya. Minusnya, inflasi itu bisa meningkat apabila pemerintah salah dalam pergerakan. Dan yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, dibutuhkan biaya besar untuk membentuk sebuah tim, sosialisasi, dan edukasi. Apalagi ditambah dengan masyarakat kita masih banyak melakukan transaksi dengan menggunakan cash ataupun tunai.
Oke, sekarang saya ingin mengajak bergeser ke belakang sedikit. Apakah sebelumnya Indonesia pernah melakukan rededominasi? Jawabannya iya. 13 Desember tahun 1965, Indonesia pernah melakukan rededominasi. Saat itu, rupiah lama atau old rupiah dengan denominasi yang sangat tinggi diganti dengan rupiah baru atau new rupiah dengan pembagian nilai yang lebih rendah. Tujuan rededominasi pada saat itu untuk mengurangi kebingungan dan kesulitan dalam penghitungan dan penggunaan mata uang dengan nominal yang sangat besar. Ya, mirip-mirip dengan sekarang lah. So, FYI, di kancah global, negara-negara lain juga pernah melakukan rededominasi. Jadi tidak hanya Indonesia saja loh. Seperti salah satunya seperti Turki, Cina, Yunani, dan Georgia. Nah, negara-negara yang saya sebutkan tadi kebetulan sama alasannya dengan Indonesia. Inflasi. Kita dari tadi membahas inflasi. Apa sih inflasi tersebut? Saya bahas sedikit aja. Inflasi atau suatu kondisi di mana uang beredar di masyarakat itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, negara-negara yang saya sebutkan tadi sempat terjadi hyperinflasi di negaranya. Setelah melakukan rededominasi, negara-negara tersebut ekonominya kembali stabil. Namun, tidak semua negara berhasil melakukan rededominasi. Sebut saja Rusia, Argentina, Brazil, dan Korea Utara. Tercatat telah gagal melakukan rededominasi. Kegagalan-kegagalan negara tersebut diakibatkan oleh waktu yang tidak tepat. Rededominasi seharusnya dilakukan pada saat ekonomi sedang stabil dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, dari contoh-contoh tadi bisa disimpulkan bahwa negara kita, khususnya Indonesia, tidak boleh sembarangan ketok palu untuk mengaplikasiin kebijakan rededominasi ini. Dikhawatirkan kita juga ikut berantakan seperti Rusia, Argentina, Brazil, dan Korea Utara tadi. Menurut Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, CELIOS, ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan sebelum melakukan rededominasi. Yang pertama, tingkat inflasi idealnya harus di angka 3% atau di bawahnya. Dan kedua, perlu waktu adaptasi hingga 10 tahun serta sosialisasi secara masif biar masyarakat tidak salah kaprah. Kalau rededominasi itu bukan centering. Kalau nggak gitu, kata Bang Bima, rededominasi itu justru memicu inflasi. Contoh sederhananya, ada makanan ringan harganya 9.700. Kalau nolnya dipotong 3, itu akan menjadi 9,7 atau menjadi 10. Nah, sebagian besar itu akan dinaikkan menjadi pembulatan ke atas, bukan pembulatan ke bawah. Dan ini akhirnya mengakibatkan efek inflasi di berbagai barang, terutama barang konsumsi dan kebutuhan pokok. Selain itu, Bang Bima juga menyarankan pemerintah mengkaji dulu ekonomi negara dan juga roadmap rededominasi yang jelas jika memang rencana ini benar-benar mau diseriuskan. Kalau tadi di awal kita sudah omongin bahwa RUU rededominasi ini sudah masuk ke dalam prolegnas tahun 2020 sampai dengan 2024. Artinya RUU ini masih dalam tahap pembahasan. Tahun 2020 lalu, BI sempat menyatakan bahwa wacana ini setidaknya perlu 11 tahun untuk diberlakukan secara penuh. Nah, artinya kalau kebijakan ini disahkan pada tahun ini atau 2024, maka rededominasi ini baru bisa terimplementasi pada tahun 2035 nanti. Wah, masih lama sekali ya. Alasannya adalah karena kita harus melewati beberapa tahap, seperti persiapan, transisi, dan realisasi. Kemudian, kita sebagai masyarakat dianjurkan untuk beralih transaksi dari tunai ke transaksi digital. Biar nanti, kalau rededominasi ini beneran terjadi, kita nggak kaget. Ya, kita doakan saja. Semoga yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ya, khususnya di sisi ekonomi yang kita bahas hari ini. Nah, kalau pendapat kalian bagaimana? Setuju nggak sih dengan kebijakan rededominasi ini? Komen di bawah ya. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke.